Seorang programmer game bernama Suzuki Ichiro melakukan pekerjaannya seperti biasa. Di perusahaan itu, tugas Suzuki adalah mengembangkan dan memperbaiki bug yang ada di beberapa game. Ada beberapa judul game yang sedang dia kerjakan, seperti Freedom, Fantasy Life, dan juga Warworld. Suatu hari dia lembur selama 3 hari karena memperbaiki bug yang ada di kedua game itu. Suzuki sudah sangat lelah dan memutuskan untuk tidur sebentar di kantornya. Tetapi seketika Suzuki tiba-tiba terbangun di tempat asing yang tidak diketahui di mana itu. Dia mengeluarkan ponselnya dan dia melihat wajahnya kembali muda seperti saat sekolah dulu. Tetapi saat ini Suzuki masih berpikir kalau yang terjadi sekarang hanyalah mimpi. Dia melihat status miliknya dan sekarang dia menggunakan nama Sato yang selalu dia pakai setiap kali login game. Suzuki melihat peta statusnya itu dan sepertinya dia saat ini berada di lembah naga. Seketika datang sekelompok pasukan lizardmen yang berlari ke arahnya. Jumlah pasukan itu mencapai 300 lebih dan levelnya juga sudah 50. Entah apa yang terjadi, para lizardmen itu menembaki Sato dengan panah. Sato kaget bukan main saat dia merasakan sakit. Sato merasakan adanya bahaya, lalu dia berpikir kalau mungkin dia tidak sedang bermimpi dan masuk ke dunia gabungan game yang dia kerjakan waktu itu. Lalu kita melihat Sato yang panik dan mencoba menekan skill meteor yang ada di statusnya itu. Seketika ada meteor yang memusnahkan pasukan lizardmen dengan cepat. Akan tetapi ada satu lizardmen yang selamat dan dia bahkan memberi Sato pedang untuk berduel. Sato mencoba melawan dengan pedang itu dan dia benar-benar merasakan sakit saat terkena serangan monster itu. Sato hanya terus menghindar dan terus menghindar karena takut. Sampai akhirnya dia menggunakan tanah liat dan melemparkannya ke wajah lizardman. Sato langsung melemparkan pedangnya untuk membunuh monster itu karena mendapatkan celah. Beberapa saat kemudian Sato sedang duduk santai dan mencari cara untuk menyelesaikan semua ini. Tetapi sayangnya dunia ini tidak membiarkannya keluar dari sana. Dia memeriksa statusnya dan ternyata levelnya sudah meningkat pesat setelah mengalahkan para lizardmen. Selain itu luka di pundaknya saat bertarung tadi juga sudah sembuh. Sekarang semua status Sato sudah dimaksimalkan ke batas maksimal. Lalu dia memeriksa skill hujan meteor yang baru saja dia gunakan tadi. Sekarang skill itu sudah meningkat drastis dan dia mencoba untuk melihat apa yang terjadi jika dia menggunakannya. Sampai akhirnya muncul hujan meteor yang sangat mengerikan berjatuhan di tempat itu. Sato berlari secepat yang dia bisa hingga mencapai tepi ruang dan berhasil lolos dari skillnya sendiri. Setelah itu, Sato sadar kalau skill meteor itu sangat berbahaya bagi dirinya. Jadi dia menyegel skill itu untuk sementara waktu. Lalu dia mencari sesuatu di inventorinya dan menemukan kantung air yang tidak terbatas. Lalu dia melihat uang yang tersimpan di statusnya dan ternyata dia punya banyak uang yang tersimpan di sana. Selain itu, dia memiliki banyak item pakaian lain seperti jubah dan beberapa sepatu bot ajaib yang bisa dia pakai. Sato menghabiskan malamnya dengan memeriksa skill-skill yang dia miliki. Keesokan paginya, Sato akhirnya sampai di tebing terindah yang pernah dilihatnya. Sato seolah terbebas dari kehidupan suramnya sebagai seorang programmer. Pada akhirnya Sato sampai di benteng kesatria dan dia melakukan sedikit pemeriksaan di tempat itu. Dia melihat ada sekitar 100 tentara di sana dan level rata-rata para pasukan adalah 31. Sato memeriksa lebih jauh dan mengetahui kalau ada wyvern di atasnya. Sato melompat ke atas untuk memeriksanya, tetapi dia dihempaskan dan ternyata dia tidak merasakan sakit. Sato lalu melemparkan batu kecil dan membuat wyvern itu melarikan diri. Sato sadar kalau wyvern itu bergerak ke arah pasukan yang sedang menjaga benteng. Ia pun mengejar wyvern itu dan melihat kepanikan yang terjadi di dalam pasukan. Sato mencoba memahami bahasa para prajurit yang menjaga benteng dengan menggunakan skillnya. Sekarang Sato sudah bisa memahami apa yang dikatakan para pasukan itu. Pasukan itu bersiap untuk menembak jatuh wyvern itu. Lalu ada seorang penyihir yang bersama pasukan itu bisa menjatuhkan wyvern dengan sihir angin.
Wyvern itu berhasil lolos dan komandan pasukan meminta bawahannya yang bernama Xena untuk menghentikan monster itu. Akan tetapi Xena malah terhempas serangan Wyvern dan Sato langsung refleks menyelamatkannya. Beberapa saat setelah menyelamatkan gadis malang itu, kita melihat Xena yang terpesona dengan Sato. Saat ini mereka ada di cabang pohon di tebing yang sangat curam. Sato berkata pada Xena untuk tidak khawatir dan kemudian dia melompat kembali ke atas. Sato menurunkan Xena dan dia memperkenalkan dirinya pada gadis itu. Sato sadar kalau dia masih anak SMA. Pasti dia sudah jatuh cinta pada Xena. Xena tampak malu saat memperkenalkan dirinya. Dia adalah seorang penyihir militer yang sudah mengabdikan 2 tahun terakhir hidupnya untuk bertugas di militer. Ketika situasi mulai canggung, tiba-tiba ada 2 orang gadis yang menyerang Sato karena dianggap mencurigakan. Mereka adalah teman Xena yang bernama Lilio dan juga Iona. Xena mencoba mencegah pertarungan dan akhirnya Sato memperkenalkan dirinya sebagai pedagang keliling. Dia berkata kalau dia sudah kehilangan barang-barangnya karena serangan meteor di tanah tandus. Namun Iona tidak bodoh dan bertanya, jika benar Sato lari dari meteor, maka arah larinya kebalik dan seharusnya dia pergi ke arah berlawanan. Sato menggunakan skill uniknya dan dia mengatakan kebohongan kalau dia baru saja berkunjung ke makam penyelamat kakeknya di masa lalu. Sepertinya berkat skill pujukan yang dimiliki Sato, dia berhasil membodohi Lilio dan Iona agar mempercayainya. Iona meminta dokumen kewarganegaraannya, tetapi lagi-lagi Sato berbohong kalau dia sudah kehilangan dokumen itu sewaktu meteor jatuh. Iona percaya padanya dan dia meminta Sato untuk membuat dokumen baru di kota Selyu. Setelah itu Sato mengikuti mereka naik kereta menuju kota Selyu. Lalu Sato melihat para prajurit yang sedang memotong mayat Wyvern. Xena berkata pada Sato kalau kulit Wyvern memiliki nilai yang besar bagi perekonomian kota mereka. Sato memeriksa statusnya yang memberinya informasi tentang kota Selyu, di mana ada 80% manusia dan di sana dan 20% lainnya adalah seorang budak. Xena memanggil Sato dan berkata kalau mereka sudah sampai di kota Selyu. Saat itu Sato berencana untuk mendapatkan penginapan terlebih dulu setelah sampai di kota itu. Iona menyarankan Sato agar memilih penginapan di dekat gerbang untuk mendapatkan layanan terbaik dan juga makanan yang lezat. Sesampainya di kota, Xena mengucapkan selamat tinggal pada Sato dan dia berterima kasih sekali lagi karena Sato sudah menyelamatkannya. Sato meminta Xena untuk tidak terlalu memikirkannya, namun Xena bersikeras untuk membalas kebaikan Sato suatu hari nanti. Setelah itu, Sato mengikuti Iona dan pergi ke tempat pembuatan dokumen perdagangan baru. Lalu orang yang bertanggung jawab di sana meminta Sato untuk meletakkan tangannya di batu Yamato. Sato meletakkan tangannya di sana dan pria itu bertanya untuk memastikan apakah Sato itu bukan buronan. Jadi setelah itu Sato melihat batu Yamato yang menampilkan statusnya. Sato sempat panik, tetapi ternyata status yang dibaca batu Yamato adalah sewaktu dia pertama kali datang di dunia ini. Pria itu sedikit heran kenapa orang yang sudah cukup dewasa masih level 1. Lalu pria itu memberikan dokumen baru untuk Sato dan biayanya adalah 1 koin perak. Lalu dia juga memberikan visa untuk masuk ke kota yang berlaku selama 10 hari ke depan. Setelah masa aktif visa itu habis dan Sato ingin tinggal lebih lama di sana, maka dia harus memperbaruinya lagi di aula kota. Pria itu memperingatkan Sato untuk tidak datang dengan visa yang kadaluarsa, karena dia mungkin tertangkap oleh prajurit dan dipaksa menjadi budak. Sato berterima kasih pada pria itu dan ia pun pergi bersama Iona. Sato berpikir kalau aturan di kota ini sangatlah kejam, karena hanya dengan visa kadaluarsa bisa menjadi budak. Lalu Iona memberitahu Sato tentang penginapan yang dia rekomendasikan sebelumnya. Sato berterima kasih pada Iona dan ia pun pergi ke penginapan itu. Ketika Sato sedang berjalan santai, tiba-tiba ada seorang gadis yang menawarkan penginapan keluarganya pada Sato. Nama gadis itu adalah Martha. Martha memanggil ibunya dan berkata kalau dia mendapatkan pelanggan baru. Ibu Martha sadar kalau putrinya sudah memaksa Sato datang. Sato membayar tagihan untuk menginap selama 10 hari ke depan.
Dia bertanya apakah dia bisa pesan makanan sekarang. Tetapi pemilik penginapan mengatakan kalau dia hanya bisa menyiapkan makanan sederhana karena api di dapur sudah dia matikan. Satu tidak masalah dengan itu dan dia diberikan makanan penutup yang bernama quiz. Martha memuji masakan ibunya dan dia meminta Satu untuk memakannya selagi masih hangat. Lalu Martha akan bereskan kamar yang digunakan pedagang pengecut kemarin yang sudah pergi dari sana. Satu penasaran apa yang dimaksud pedagang pengecut itu. Ibu Martha berkata kalau pedagang itu lari karena berpikir kalau meteor kemarin adalah ulah Raja Iblis yang menentang para naga. Ibu Martha juga memberitahu Satu kalau Raja Iblis kemungkinan sudah bangkit setelah dikalahkan pahlawan di masa lalu. Ibu Martha meminta Satu untuk tenang karena Raja Iblis mungkin akan menyerang tempat yang berlawanan dari kota ini. Selain itu, di sana mereka malah lebih khawatir dengan kemunculan para Wyvern. Satu penasaran apakah naga juga tidak menyerang kota. Namun Ibu Martha memberitahu kalau naga suka tidur dan dia tidak akan keluar dari sarang selama bertahun-tahun. Bahkan mungkin naga terakhir kali muncul sewaktu Ibu Martha belum lahir dulu. Saat itu seseorang mengunjungi penginapan dan Ibu Martha keluar untuk berbicara dengannya. Sementara itu, Satu sedang duduk santai dan menikmati makanan di mejanya. Dia mencoba kuis yang rasanya lumayan enak. Dia mencoba sayuran hijau dan membuatnya ingat memori masa lalu saat liburan di Jerman. Saat dia sedang makan, Martha muncul untuk berbicara tentang beberapa hal dengannya. Satu bertanya padanya tentang toko untuk persediaan dan beberapa pakaian. Martha menjelaskan beberapa tempat padanya dan dia mengatakan kalau dia mau mengantar Satu ke sana. Beberapa saat kemudian, Satu dan Martha terlihat berjalan melewati jalan-jalan di bagian timur kota. Lalu tiba-tiba mereka melihat seorang pedagang yang menganiaya beberapa budak. Satu melindungi para budak itu agar tidak diganggu lebih jauh lagi. Lalu kedua budak itu bertemu dengan kakaknya dan mereka berterima kasih pada Satu. Saat itu Martha heran dengan Satu yang baik pada para budak. Lalu Martha sedikit menceritakan jika dulu para demi-human sering membunuh para petani dan pedagang untuk hasil panen mereka. Martha mengganti topik dengan cepat dan menunjukkan beberapa barang yang dijual di pasar itu. Di sana Satu mulai terbiasa untuk menawar barang karena kota itu ahlinya menawar barang. Ternyata Satu juga membelikan jepit rambut untuk Martha sebagai rasa terima kasih. Setelah itu mereka kembali ke penginapan dan Satu melihat seseorang yang punya status aneh yang dibawa sebagai budak. Satu mengabaikannya dan mengajak Martha kembali ke penginapan. Sesampainya di penginapan, Satu melihat seorang anak gadis yang membantu membersihkan penginapan itu. Nama gadis itu adalah Yuni dan dia diberi tips setelah membantu Satu memasukkan barang bawaannya ke dalam kamar. Sekarang waktunya makan malam. Satu memesan makanan yang direkomendasikan Martha dan beberapa minuman alkohol. Lalu kita melihat Satu yang terkesan dengan makanan yang disajikan hari ini. Satu mencoba sup sayuran yang membuat tubuhnya menjadi hangat. Selanjutnya dia mencoba makan stik babi yang sepertinya dia cukup terkejut karena rasanya sangat enak. Satu menikmati semua masakan itu ditemani alkohol dan dia menghabiskannya dengan cepat. Malamnya Satu sedang beristirahat karena sudah kekenyangan hari ini. Tetapi sebelum dia tidur, dia berpikir keras dengan semua yang dia alami sampai sekarang. Ternyata dia masih berpikir kalau dia masih bermimpi sampai saat ini. Jadi dia kebingungan dan merasa aneh kalau mimpinya itu terlalu lama. Satu kemudian berpikir untuk menyelesaikan game ini dan kembali ke tempat asalnya. Tetapi sekarang dia masih kekurangan informasi. Jadi ia pun memutuskan untuk keluar sebentar dan mencari angin. Satu mengamati kota dan dia sepertinya ingin menikmati kehidupan barunya dulu sebelum pusing memikirkan cara dia kembali. Keesokan paginya, Martha memanggil Satu dan dia berkata kalau ada gadis yang menunggu Satu di bawah. Ternyata gadis itu adalah Sena yang ingin mengajak Satu untuk berkeliling kota hari ini. Sena membawa Satu ke pasar dan membelikannya beberapa camilan manis yang bernama daging goreng seryu. Satu membayar camilan itu dan ini membuat Sena sedih karena sebenarnya dia ingin mentraktir Satu hari ini.
Lalu kita melihat mereka berdua duduk di taman air mancur dan menikmati camilan itu bersama. Satu merasa kalau camilan itu lumayan enak dan tampak seperti kroket isi daging. Setelah itu mereka pindah untuk membeli beberapa camilan lain seperti roti madu. Lalu ada lagi sayap kelelawar goreng yang dicelupkan dengan miso panas hitam. Tetapi saat itu ada anak yang menabrak Xena dan membuatnya mengotori bajunya yang dia pinjam dari ibunya. Saat itu juga ada seorang gadis berjubah aneh yang menawarkan diri untuk membantu mereka. Dia bisa menggunakan sihir sehari-hari dan Sato setuju untuk menerima bantuan gadis itu. Di sebuah gang kecil, gadis berjubah itu sedang merapalkan mantra pencuci pakaian dan membuat baju Xena basah. Gadis itu pun lalu menggunakan sihir pengering yang membuat baju Xena kembali kering dan bersih seperti semula. Setelahnya, kedua pasangan itu kembali melanjutkan perjalanan mereka. Sato cukup penasaran tentang bagaimana Xena merapal mantranya. Xena mencoba mengucapkan mantra yang ternyata benar-benar susah ditiru. Xena berkata kalau dia telah mempelajari sihir selama 3 tahun terakhir, dan sudah lama dia bisa melakukan hal-hal menakjubkan dengan sihir itu. Kemudian Xena bertanya kenapa Sato ingin belajar sihir. Ternyata Sato hanya ingin menggunakan sihir sehari-hari agar dia tidak perlu mandi lagi di sumur. Perkataan itu hanya membuat Xena tertawa dan menjadi lebih nyaman di dekatnya. Setelah itu, mereka pergi ke kios lain di jalan untuk mendapatkan salep untuk Ibu Martha. Lalu mereka pergi ke puncak benteng ibu kota untuk menikmati pemandangan di sana. Sato melihat kincir angin dari sana dan penasaran dengan hal itu. Xena mengatakan padanya kalau kincir angin itu ada di sana untuk berfungsi sebagai penggilingan dan juga menjadi benteng ketika Wyvern menyerang kota. Sato tertarik dengan tempat itu dan mereka sekalian mampir ke kuil Palion sebelum ke sana. Sesampainya di kuil itu, Xena memperkenalkan pedang pahlawan legendaris pada Sato. Dia memberitahu Sato tentang karakteristik pedang itu dan menceritakan tentang pahlawan pertama. Saat itu pendeta kuil yang dipanggil Putri Orna datang untuk menceritakan hal yang tidak diketahui Xena. Orna tersenyum dan memuji Xena karena sekarang dia mulai tertarik dengan hal-hal yang romantis. Xena menjadi malu dan seketika ada seseorang yang meminta bantuan Orna untuk menyembuhkan seseorang yang bernama Buriel. Sementara itu, Xena dan Sato pindah ke bagian lain kota itu dan sedikit berbincang dengan seorang kusir. Sato memeriksa inventorinya untuk memeriksa julukan-julukannya saat bermain di dunia ini. Ternyata dia mendapatkan banyak sekali julukan seperti halnya pembunuh naga dan bahkan gelar pembunuh dewa. Setelah itu, Xena dan Sato melanjutkan perjalanan mereka dan Xena menjelaskan banyak hal saat perjalanan itu. Saat itu, Pak Kusir sengaja membuat sedikit momen romantis untuk mereka berdua. Meskipun itu terjadi sangat singkat dan mereka kembali membicarakan sejarah kota itu. Saat itu Xena juga menceritakan tentang Raja Iblis yang menyerang kota sekitar 66 tahun yang lalu. Tetapi dia dikalahkan oleh pahlawan yang dipanggil melalui ritual pemanggilan. Lalu Xena memberitahu Sato tentang beberapa generasi Raja Iblis. Dan ada yang bisa mengendalikan klan Iblis itu sendiri. Saat itu mereka tiba-tiba mendengar kerusuhan yang dipimpin oleh pendeta Saekwon. Pendeta Saekwon berkata kalau hujan meteor kemarin adalah tanda perlindungan dewa sudah mulai pudar. Mereka harus mendapatkan pahala dengan menghukum para Buddha Iblis. Ternyata para demi-human dianggap sebagai Buddha Iblis dan mereka melempari para demi-human itu dengan batu. Batu itu dijual pada para penduduk bodoh itu dengan mengatakan kalau itu adalah batu suci. Xena tidak tahan dengan perlakuan mereka ini dan ia pun langsung datang untuk melindungi para demi-human dengan sihir anginnya. Sementara itu, Sato mengamati dan memeriksa latar belakang semua orang di sana. Lalu kita tahu kalau pendeta Saekwon bukanlah majikan para Buddha itu. Dia melakukan scanning beta dan melihat majikan sebenarnya yang sedang duduk menunggu hasil penjualan batu suci. Sato berhasil menemukan komplotan mereka yang menjadi provokator. Sato bertindak untuk membuat mereka pingsan diam-diam dengan skill penculiknya. Pendeta Saekwon meminta para warga untuk melempari batu gadis itu karena sudah menjadi teman para iblis.
Sampai akhirnya datanglah seorang pendeta dari kuil Galrion yang menentang pendeta Saekwon juga. Sena memperingatkan mereka kalau kerusuhan itu terus terjadi, bisa saja Saekwon akan dihukum karena sudah memicu pemberontakan. Tetapi di tengah kerusuhan itu, Sato sudah bertindak dan menangkap dalang dari semua kejadian ini. Dia bernama Urs. Sato mengatakan kalau Urs ini sudah menipu para warga dan ingin melakukan pemberontakan terhadap para bangsawan. Para warga membicarakan klan iblis yang menyerang dan membuat Sato ingat jika dia pernah mendeteksi satu iblis di sekitar tempat itu. Lalu akhirnya kita melihat Urs yang berubah menjadi iblis dan perlahan keluar dari tubuh manusianya. Sena meminta Sato untuk menolong para budak dan dia akan memanggil bantuan lebih dulu. Tetapi saat Sato ingin menyelamatkan para budak itu, mereka tidak bisa bergerak dari sana tanpa perintah dari majikannya. Jadi mereka bisa saja mati tercekik kalau budak tidak menuruti perintah. Mereka pun meminta Sato untuk mengabaikan mereka saja. Sato melihat kalau mereka bertiga sudah tidak punya majikan setelah Urs mati. Jadi dia langsung menghancurkan rantai yang mengekang mereka. Tetapi sebelum itu, iblis mulai bertindak dengan menggunakan sihir dan membuat Sato, Sena, dan semua orang di sana terperangkap di dalam sebuah labirin. Saat ini, iblis mata Sato sudah membuat semacam labirin untuk mengurung para manusia dan mendapatkan rasa takut. Dia meminta para manusia yang ditangkap untuk saling merampas, membunuh, dan mencari jalan keluar dengan putus asa. Saat itu, Sato terjebak dalam satu ruangan bersama para budak yang baru saja dia selamatkan. Sato memperkenalkan dirinya, namun tampaknya mereka bertiga tidak memiliki nama. Jadi Sato kemudian memberikan mereka bertiga nama, yaitu Pochi, Tama, dan juga Lisa. Lalu Sato memberikan perlengkapan untuk mereka membersihkan diri dan juga salep untuk mengobati luka mereka. Lisa meminta Sato untuk tidak melakukan hal baik pada mereka seperti ini. Namun Sato sadar dan memikirkan hal lain. Dia berkata pada mereka kalau ini adalah perintah. Mereka pun berterima kasih dan memanggil Sato dengan panggilan Tuan Muda. Mereka selesai membersihkan diri dan sangat senang setelah Sato memberikan mereka roti. Sato memeriksa petanya dan melihat labirin yang dibuat oleh iblis mata Sato. Ternyata labirin itu sangatlah luas dan rumit untuk bisa sampai di pintu keluar. Sato menemukan lokasi Sena dan para pasukannya. Lisa dan yang lain meminta Sato agar tidak meninggalkan mereka. Sato menenangkan mereka dan berkata kalau dia hanya ingin memeriksa jalur di depan sebentar saja. Sato mengeluarkan pistol dari inventorinya dan dia melihat kalau di sana yang punya skill tempur hanyalah Lisa saja. Lalu dia memberikan pedang kecil pada Lisa untuk melindungi diri. Beberapa saat kemudian Sato membawa mereka bertiga untuk mencari jalan keluar labirin. Dia juga memberi tugas pada mereka dengan keahlian mereka masing-masing. Pochi seketika memberitahu kalau di depan sana ada bau darah yang sangat menyengat. Mereka berempat berhenti dan mengawasi monster ciptaan iblis yang sedang memangsa para manusia. Sato terlihat panik dan melihat monster kanibal itu dan Lisa mengajak Sato untuk pergi selagi monster itu sedang memaksa-maksanya. Sato mencoba untuk tenang dan ia pun menyerang monster itu dengan pistolnya. Ternyata Sato bisa mengalahkan monster itu dengan senjata dari inventorinya. Pochi dan Tama tampak terkesan dengan senjata itu dan mereka akan merahasiakan rahasia tuan mudanya itu. Mereka berempat memeriksa bangkai monster itu dan Sato mencoba mengulitinya. Lisa mencoba mengambil sesuatu dari monster itu dan ternyata itu adalah kristal monster. Lalu dia menemukan kristal monster yang biasanya bisa dijual mahal dan bisa ditukar dengan banyak hal. Lalu Sato memberikan tombaknya pada Lisa dan Lisa juga memberikan pedang kecilnya untuk Tama. Sato juga menembaki rantai budak mereka agar mereka bisa sedikit bebas bergerak. Sato meminta Lisa untuk mengajari Pochi dan Tama mengambil kristal monster. Sekarang saatnya mereka melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari jalan keluar dari dalam labirin. Sato sepertinya ingin membantu mereka bertiga naik level dengan mendapatkan EXP. Tama melihat ada monster di atas labirin dan Sato langsung melumpuhkannya dengan mudah. Lalu dia meminta Tama untuk melemparkan batu pada monster ulat itu. Lalu Lisa lanjut menyerang dengan tombak. Sato menggunakan pistolnya untuk menghabisi monster itu.
Sementara Sato dan Pochi akan melawan monster satu lagi yang ada di depan. Setelah itu kita melihat Sato dan Pochi menemukan lokasi monster ulat selanjutnya. Sato meminta Pochi untuk melemparkan batu ke arah monster itu. Pochi bergerak dan melempari monster itu dengan batu dan seketika dia langsung lari ketakutan karena dia sudah kehabisan batu. Sato menghentikan Pochi dan membawanya kembali ke tempat Lisa. Saat itu Pochi meminta maaf pada Sato karena dia sudah lari karena takut. Sato duduk dan memberitahu Pochi kalau dia boleh lari kalau memang dia takut. Sekarang Sato mendapatkan skill timer yang sepertinya tidak pantas. Lalu mereka bekerja sama untuk mengalahkan monster tadi dan mengambil inti monsternya. Setelah itu ada monster-monster lain yang datang dan mereka bisa mengalahkannya dengan kerjasama mereka. Sato melihat Lisa yang sudah kehilangan banyak stamina setelah perburuan monster ini. Sato mengajak mereka beristirahat sebentar dan dia mencari makanan di inventorinya. Lisa dan yang lain sangat senang menikmati daging setelah sekian lama. Setelah selesai makan, Sato meminta mereka untuk tidur dan memulihkan stamina mereka. Saat itu Sato sedang mengawasi sekitar dan dia melihat Lisa dan yang lain tidur dengan lelap. Sato hanya bisa tersenyum seolah dia mencari kakak yang sedang mengawasi para adiknya. Beberapa saat setelah itu, mereka berempat melanjutkan perjalanan dan menemukan ruangan dengan beberapa buku di sana. Lalu mereka mencoba memburu monster dan bisa mengalahkannya dengan cepat. Setelah itu mereka mengambil inti monster dan Lisa meminta izin untuk memasak daging monster katak itu. Lisa menyalakan api dan menyiapkan daging katak panggang yang lezat. Sato mencoba mencicipinya dan sadar kalau bau dan rasanya seperti ayam panggang. Setelah selesai makan, dia membiarkan para gadisnya itu membersihkan diri dan tidur sebelum mereka kembali menjelajahi labirin. Setelah sedikit beristirahat, mereka bertemu dengan slime level 10. Sato mencoba gulungan sihir api tetapi tidak cukup kuat untuk mengalahkannya. Lalu Lisa melangkah maju dan langsung mengalahkan slime itu dengan menghancurkan inti monster tersebut. Seketika Pochi menyadari ada yang aneh dari tembok labirin di depan mereka. Ternyata ketika Sato memeriksanya, tembok itu adalah pintu tersembunyi yang mengarah ke bagian lain dalam labirin. Lalu tiba-tiba ada monster serigala level 4 yang datang ke arah mereka. Untungnya Sato bisa mengalahkan monster itu dengan menggunakan skill perangkap yang dia miliki. Sekarang mereka akan melanjutkan perjalanan dan mereka sampai di sarang monster laba-laba yang mengurung para manusia dalam kepompongnya. Lalu ada dua manusia yang mengucapkan terima kasih pada Sato karena sudah menyelamatkan mereka. Kedua pria ini bernama Jin dan Nidoran. Saat itu ada pedagang lain yang marah-marah dan meminta pedang yang dibawa oleh Pochi. Tentu saja Pochi menolak karena pedang itu adalah milik tuannya. Sato pun kehilangan minat untuk menolong pria itu dan memintanya untuk mencari cara lain untuk keluar dari sana sendiri. Saat itu Jin juga meminta pedagang sombong itu untuk diam kalau dia tidak mau mati. Pochi dan Tama merasakan ada pertempuran di depan mereka saat ini. Lalu mereka melihat para pasukan yang sedang bertarung dengan banyak sekali monster slime. Sato memberikan instruksi pada Lisa dan yang lainnya untuk mengalahkan para monster yang ada di sana. Saat itu pedagang sombong tadi bisa sampai ke sana dan dengan bodohnya dia langsung maju. Pada akhirnya dia langsung kalah dan diselamatkan oleh demi-human yang sangat dia benci. Dia hanya terdiam karena harga dirinya sudah terluka. Sato bergerak untuk mencari Sena dan dia langsung menyelamatkan Sena yang terperangkap oleh monster. Sena sangat senang melihat satu lagi dan dia langsung memeluknya dengan erat. Sato memberitahu Sena untuk menusuk inti monster jika ingin mengalahkannya. Dia mengetahui ini dari Lisa temannya. Namun perkataan itu membuat Sena cemburu dan dia bertanya, apakah Lisa itu seorang gadis? Akan tetapi Orna datang dan meminta Sena untuk tenang lebih dulu dan mengatasi masalah yang ada sekarang. Sampai akhirnya Sena bertemu dengan Lisa dan yang lainnya setelah selesai menghabisi semua monster. Lisa menunduk dan berterima kasih atas bantuan Sena sebelumnya. Sato melihat struktur labirin yang tampak aneh. Tiba-tiba dia mendengar para prajurit menemukan peti harta karun. Tetapi ternyata yang ada di dalam peti itu adalah iblis mata satu.
Semua pasukan bersiap untuk membela diri melawan iblis itu. Tetapi iblis itu menggunakan mata jahatnya untuk menggunakan hipnotis pada para prajurit dan juga Lisa, Tama, dan juga Pochi. Sato tidak terpengaruh dan dia melihat semua orang berhalusinasi tentang apa yang membuat mereka bahagia. Sato melumpuhkan gadis-gadisnya lebih dulu sebelum mereka melakukan sesuatu yang gegabah. Saat prajurit lain bertarung satu sama lain, Jin yang tidak terpengaruh juga memutuskan untuk menggunakan sihirnya. Tetapi tampaknya iblis itu malah menikmati sihir Jin dan menganggapnya kalau itu hanya hangat. Sato bersiap melawan meskipun mungkin dia akan menunjukkan kekuatannya. Tetapi seketika ada monster serigala yang datang dan Sato memanfaatkan monster itu untuk membuat dirinya sendiri jatuh ke dalam jebakan. Di dalam jebakan itu, Sato menggunakan pedang suci dari inventorinya. Dia bisa membunuh binatang itu dengan sekali tebasan. Setelah itu, Sato menyamar agar terlihat seperti pahlawan yang mengenakan jubah. Dia bertarung melawan iblis mata satu dengan melemparkan batu ke arahnya. Iblis itu sadar kalau dia tidak bisa menang dan ia pun menggunakan sihir untuk membangkitkan tuannya. Iblis yang dibangkitkan adalah iblis yang sangat kuat dan dia dipanggil Demon Lord. Saat itu sang Demon Lord mencengkeram iblis mata satu dan langsung memakannya. Sekarang Demon Lord sudah memulihkan kekuatannya untuk menjadi iblis tingkat tinggi. Semua orang berlari ketakutan dan Sato tetap ada di sana untuk melawan Demon Lord. Demon Lord melihat Sato sebagai seorang pahlawan. Namun dia kecewa melihat pahlawan di depannya tidak bisa menggunakan pedang suci yang seharusnya menyala biru. Sato sadar kalau sekarang dia tidak bisa menggunakan pedang suci. Jadi dia teringat dengan perkataan Zena yang berkata kalau Raja Iblis punya kelemahan sihir. Jadinya Sato langsung menggunakan tongkat sihir dan dia menggunakan setir api tingkat rendah. Namun daya ledaknya sangat besar dan semua orang berpikir kalau itu adalah sihir tingkat tinggi. Demon Lord langsung tertunduk setelah terkena serangan sihir itu. Dan dia tidak menyangka kalau sang pahlawan akan bisa menggunakan sihir. Sato menggunakan julukan pembunuh dewa dan dia berhasil membunuh iblis dengan pedang hitam yang ada di inventorinya. Sekarang Sato sudah mengakhiri pertarungan dengan sempurna dan semuanya sudah selesai sekarang. Setelah itu Sato dan yang lainnya dikirim kembali ke permukaan dan semua orang tampak senang. Sato bertingkah seolah tidak terjadi apapun dan dia bertemu dengan Lisa dan yang lainnya di luar. Saat itu Zena datang dan dia memeluk Sato karena dia sangat khawatir setelah Sato jatuh ke dalam jebakan tadi. Di sana kita melihat pedagang sombong waktu itu datang dan berterima kasih pada Pochi sekalian meminta maaf. Sato sedikit terkejut setelah dia mendapatkan julukan baru yaitu Sang Pahlawan. Mulai sekarang Sato juga sudah mendapatkan hak sebagai pemilik baru Lisa dan yang lainnya. Petugas budak itu menawarkan budak yang lainnya. Lalu datanglah dua orang budak baru yang bernama Lulu dan Arisa. Akan tetapi mereka berdua sangat mencurigakan. Jadinya Sato mencoba menguji mereka berdua dengan menggunakan bahasa Jepang. Saat itu Lulu sepertinya tidak paham dengan apa yang dikatakan Sato. Tetapi Arisa bereaksi keras saat Sato memberitahunya ada laba-laba di kepalanya. Sato sadar jika Arisa mungkin sama seperti dirinya dan dia ingin menanyakannya nanti. Setelah itu, Sato memperkenalkan Lisa dan yang lainnya pada Lulu dan juga Arisa. Arisa dan Lulu ini berasal dari negeri yang sama karena mereka adalah kakak beradik sebelum dijual menjadi budak. Setelah selesai perkenalan, Arisa mendekati Pochi dan Tama yang tampak lucu dan membelai kepala mereka. Sato lega karena sepertinya Arisa maupun Lulu tidak membenci demi-human seperti para manusia lain. Setelah itu mereka berjalan ke kota dan seketika perut Lulu berbunyi karena sangat lapar. Sato mengajak mereka makan di restoran terdekat. Sato bertanya pada gadis-gadis itu apa yang ingin mereka makan. Mereka semua mengatakan daging, tetapi Arisa dan Lulu malah heran dengan itu. Karena biasanya para budak hanya diberi makanan sayuran seadanya. Lisa dan yang lain jadi ingat kalau mereka dulu juga sangat kesulitan mencari makan sebelum bertemu dengan Sato. Sato menjadi kasihan pada mereka dan ia pun mengajak mereka pergi ke restoran di dekat sana. Mereka sampai di restoran itu dan pelayan menyajikan semua hidangan favorit untuk mereka. Pochi dan Tama memakan makanan mereka dengan lahap dan akhirnya mereka kepedasan. Lalu mereka memakan domba rebus yang dipadu dengan
akan sup dan kaya akan sayuran. Pelayan restoran membawakan mereka beberapa usus panggang lagi dan mereka semua menikmati masakan lezat yang ada di sana. Ketika mereka sedang makan, satu berniat pergi sebentar dan akan memberikan mereka semua baju baru. Lalu dia meninggalkan para gadis itu agar menghabiskan makanan mereka dulu sebelum pergi. Sementara itu, satu sekarang sudah membeli banyak baju baru dan membeli beberapa sate panggang. Tetapi di tengah perjalanan, dia menemukan para demi-human yang sedang kelaparan dalam gang. Jadinya dia memberikan semua sate yang baru saja dia beli pada para demi-human itu. Setelahnya, satu kembali ke restoran dan memberikan para gadisnya itu beberapa pakaian baru. Setelah itu, mereka berjalan kembali ke penginapan dan bertemu dengan Martha dan juga ibunya. Satu bertanya apakah masih ada kamar yang kosong. Namun sayangnya semua kamar sudah terisi dan di sana juga banyak orang yang memandang Sato dengan sinis. Tetapi Arisa bertindak dan meminta Sato untuk tenang. Lalu Arisa menggunakan semacam sihir manipulasi dan membuat semua orang di sana diam. Jadi Arisa memohon agar mereka setidaknya memberikan kandang kuda untuk mereka tinggal sementara waktu. Saat itu Ibu Martha mengatakan kalau ada kandang kuda di dekatnya dan bisa mereka gunakan. Setelah itu, Sato mengantar Lisa dan yang lainnya untuk menyiapkan tempat tidur yang cukup nyaman di kandang kuda itu. Sato meminta mereka untuk tidak membunuh jika ada orang yang datang untuk mengganggu mereka. Mereka juga bisa berteriak dan Sato akan segera datang untuk menolong mereka. Sementara itu, Sato kembali ke kamarnya dan dia bersiap untuk tidur. Tetapi secara mengejutkan, Lulu dan Arisa ingin memberikan layanan malam untuk Sato. Tetapi Sato adalah pria baik dan berkata kalau dia tidak melakukan hal itu. Dia hanya meminta mereka untuk tidur saja. Saat itu Sato langsung tertidur lelap dan beberapa saat kemudian dia terbangun karena Arisa ada di atas tubuhnya. Lalu tiba-tiba Sato malah terpesona dengan penampilan Arisa yang ternyata dia menggunakan sihir psikis. Sato menghentikan dirinya sendiri dan berkata kalau dia itu bukan lolicon. Sato meminta Arisa untuk tidak menggunakan sihir seperti itu lagi padanya. Sato mencurigai Arisa dan dia bertanya dengan serius apa tujuan dia melakukan hal ini. Arisa hanya mengatakan kalau dia sudah jatuh cinta pada Sato sejak pertama kali bertemu. Lalu Arisa mengucap tidak jelas dan dia menyukai Sato yang dia anggap sangat tampan. Sato menganalisis skill Arisa dan dia memintanya untuk menghentikan semua skill yang dia gunakan saat ini. Sampai akhirnya Arisa memperkenalkan dirinya pada Sato, yang mana dia juga seorang gadis Jepang dulunya. Dia menjalani hidup yang berat dan ia pun berinkarnasi ke dunia baru ini dengan ingatan lamanya. Arisa bertanya pada Sato apakah dia berinkarnasi atau terpanggil ke dunia ini. Sato bingung maksudnya dan dia merasa kalau dia bukan keduanya. Karena dia datang ke dunia ini bukan sebagai bayi. Akan tetapi dia datang ke sana dengan level 1 dan juga MP0 dan tidak ada lingkaran sihir pemanggil di sana. Arisa memberitahu Sato kalau dia juga pernah bertemu dengan orang lain yang juga reinkarnator. Dia adalah kakek Lulu sekaligus kakeknya. Sato bertanya bagaimana Arisa bisa menjadi budak seperti ini. Arisa sedikit menceritakan kisah di mana kerajaannya dikhianati sewaktu Arisa ingin memajukan kerajaan dengan pengetahuan masa lalunya. Karena itulah pangeran dan raja dieksekusi setelah kalah dalam perang. Para istri bangsawan di kerajaan itu juga dijadikan budak oleh para pihak musuh. Akan tetapi saat itu klan iblis menyerang dan membuat Arisa bisa melarikan diri dari sana. Namun dia sangat apes dan bertemu dengan penjual budak di tengah jalan dan ia pun dijual dan mulai diperjualbelikan sebagai budak. Keesokan paginya, Martha membawa Sena ke kamar Sato untuk mengajaknya jalan-jalan. Tetapi Sena langsung salah paham setelah melihat Sato tidur bersama dengan Arisa dan Lulu. Arisa berkata pada Sato bukankah dia lebih baik mengejar gadis itu. Sebenarnya Sato bukan siapa-siapa, tetapi dia segera bertindak dan melompat dari jendela untuk menjelaskan situasinya pada Sena. Seperti yang kita tahu kalau gadis akan luluh jika dipuji. Jadi Sato memuji Sena dan melupakan masalah tadi. Saat itu Arisa datang dan menyuruhnya untuk pergi menjemput yang lain sekarang. Arisa bergegas pergi dan menjemput yang lainnya untuk datang ke sana. Setelah semuanya datang ke sana, Sato memberi mereka sejumlah uang untuk membeli pakaian dan perlengkapan sehari-hari.
Mulai sekarang Arisa perlu izin dari Sato jika ingin menggunakan sihirnya. Lalu setelah dia mendapatkan izin, dia tampak bahagia dan dia pergi bersama yang lain untuk membeli perlengkapan baru. Setelah mereka semua pergi, Sena bertanya pada Sato apakah dia punya tempat yang ingin dia kunjungi. Sato berkata kalau dia ingin pergi ke toko serbaguna untuk mencari penginapan untuk Lisa dan yang lainnya. Sena sangat bersemangat dan ingin pergi bersama Sato ke toko itu. Dia tidak keberatan menghabiskan waktu liburnya asalkan bersama dengan Sato. Mereka berjalan bersama dan sampai di toko serbaguna. Mereka bertemu dengan pekerja toko itu yang bernama Nadi. Nadi tersenyum dengan hangat dan menyambut mereka berdua. Sato mengatakan kalau dia ingin mencari penginapan yang cocok untuk para demi-human. Nadi menunjukkan kepada mereka beberapa tempat yang tersedia di kota itu. Dia memperingatkan mereka tentang tingkat kejahatan yang tinggi di tempat-tempat itu. Sato hanya meminta Nadi untuk mencari penginapan dengan biaya setidaknya 1 koin emas. Nadi menunjukkan banyak tempat dan dia memberikan berbagai pilihan yang tersedia untuk mereka. Sato mengikuti Nadi dan memeriksa semua penginapan yang ada. Penginapan pertama dulunya pemilik tempat itu dibunuh oleh serikat penjahat. Lalu penginapan kedua dekat dengan rumah bordel dan sepertinya tidak cocok untuk mereka. Sementara penginapan yang ketiga memiliki aura yang gelap dan Sato juga punya firasat buruk tentang tempat itu. Jadinya setelah menghabiskan waktu berjam-jam, Sato memutuskan untuk memeriksa kembali nanti jika Nadi sudah menemukan penginapan yang cocok untuknya. Lalu Sato bertanya pada Sena kemana dia ingin pergi sekarang. Sena tampak bingung dan Nadi menyarankan pergi ke suatu tempat yang populer. Nadi membisikkan pada Sena kalau tempat itu sangat cocok untuk berkencan. Sena sangat senang dan dia sedikit malu ketika berjalan menuju ke sana. Saat di tengah perjalanan, mereka sampai di pasar dan bertemu dengan Arisa dan yang lain. Sato penasaran dengan rambut Arisa yang berubah dan dia berkata, kalau rambut ungu dianggap buruk, jadinya dia mengubahnya menjadi warna pirang. Arisa ingin membeli sesuatu dan ternyata itu adalah kartu. Penjual kartu itu berkata kalau dia ingin membantu anak-anak belajar membaca lewat kartu itu. Jadinya Sato membeli kartu-kartu itu untuk mengajari Pochi dan Tama membaca. Saat itu Arisa bertanya pada Sato apakah dia mau pergi ke acara drama di depan. Ternyata drama itu adalah tempat yang direkomendasikan Nadi tadi. Jadinya Arisa dan yang lain ikut membeli tiket drama untuk menonton bersama-sama. Saat itu Sato membelikan hadiah anting-anting pada Sena. Sena menyukai anting itu karena Sato mengatakan cocok dengan warna rambutnya. Arisa terus mengganggu mereka berdua dan ia pun ingin membeli anting-anting juga. Beberapa saat kemudian mereka sampai di pertunjukan dan menonton drama dari awal sampai akhir. Selama mereka menonton drama itu, Pochi dan Tama tampak sangat bosan dan malah tertidur dengan memimpikan daging. Drama itu sangat membosankan karena mendapatkan intervensi dari para bangsawan, sehingga ceritanya berubah menjadi aneh dan tidak masuk akal. Setelah keluar dari sana, Sato melihat seorang wanita lewat di dekatnya dan menjatuhkan sapu tangannya. Sato mengambilnya dan memberikan sapu tangan itu pada wanita tersebut. Wanita itu berterima kasih dan sedikit menceritakan tentang drama tadi yang diintervensi bangsawan. Karena itulah Sato menjadi sadar kalau cerita drama tadi sangat aneh. Meskipun drama sudah berakhir, kita melihat Arisa dan Sena sedang berbincang di tempat itu. Arisa dan Sena berdebat tentang siapa tokoh yang patut disalahkan. Mereka berdua menjadi sangat serius. Dia bertanya pada Sena kenapa dia bergabung dengan militer sejak awal. Bukankah Sena mencoba melarikan diri dari pernikahan politik yang dilakukan keluarganya? Dengan begitu, Sena bisa bebas dari segala hal tentang perjodohan setidaknya selama 5 tahun ke depan. Dia berkata kalau cinta memang butuh pengorbanan dan pemikiran naif seperti Sena hanya akan kehilangan orang yang dia cintai. Apakah kau benar-benar rela menjadi seperti heroin itu yang merelakan orang yang dicintainya demi perjodohan? Perkataan ini pun sangat memukul Sena dan dia hanya diam mendengar itu. Sato akhirnya bertindak dan menegur Arisa karena dia sudah bersikap kasar. Lalu Arisa pun meminta maaf pada Sena karena sudah berlebihan tadi. Jadinya Sato mengganti topik dan mengajak mereka untuk makan daging. Selanjutnya kita melihat Sena dan Sato berjalan kembali ke penginapan. Saat itu mereka bertemu dengan teman-teman Sena.
Teman Sena yang bernama Ru berkata kalau dia terluka setelah bertarung melawan Flying Ant. Dia bersumpah kalau dia akan membunuhnya jika bertemu mereka lagi. Sena menggunakan mantra penyembuhannya untuk menyembuhkan teman-temannya itu. Lalu kita melihat Sato yang melihat Tama dan Pochi menangkap satu Flying Ant. Seketika Sato menyadari kalau kawanan Flying Ant itu sedang menyerbu kota. Dia sadar kalau para monster itu akan berbahaya bagi para warga kota. Jadi dia meminta para gadisnya untuk melindungi kota itu dan bersiap bertarung melawan para monster. Para monster mendekati kota, namun untungnya kota itu sudah memasang penghalang yang bisa membunuh cukup banyak monster yang datang. Akan tetapi ada sekitar 20% monster yang berhasil masuk ke dalam kota. Para prajurit yang ada di sana membunuh banyak monster bersama dengan Sena dan teman-temannya. Selain itu, kita melihat Pochi dan Tama melindungi penginapan dan memotong para monster dengan sangat mudah. Selama pertarungan itu, Sato melihat ada beberapa monster yang masuk ke toko serbaguna. Sato dengan cepat masuk ke sana dan membunuh para monster yang sedang mengerumuni nadi di bawah tanah. Untungnya nadi baik-baik saja dan dia tidak bisa naik karena ada racun semut di tangga. Saat itulah manajer toko itu datang dan menggunakan kekuatan tumbuhannya untuk menaikkan nadi. Nama manajer itu adalah Yusa. Nadi mengucapkan terima kasih pada Sato dan juga Yusa karena sudah menolongnya. Sato langsung sadar jika Yusa adalah seorang elf. Sato penasaran apakah elf seharusnya bertelinga pendek atau panjang. Tetapi Yusa berkata kalau ras telinga panjang bukanlah elf. Tetapi dulu pahlawan pernah sekali menyebut kalau mereka itu elf. Dan sampai sekarang pun semua orang sudah keliru. Sato meminta maaf karena dia baru tahu hal ini. Setelah itu, Sato keluar dari toko dan melihat beberapa prajurit lainnya membakar sisa-sisa monster yang mereka bunuh. Sena senang melihat Sato dan hampir terjatuh saat akan bertemu dengan Sato. Lalu Sena berkata kalau dia akan membantu para prajurit menyingkirkan para monster yang tersisa dulu. Setelah Sena pergi, Sato melihat seorang prajurit yang ingin mengambil inti monster yang sudah dikalahkan Lisa. Tetapi Sato bertindak dan meminta prajurit itu untuk menggunakan perjanjian resmi agar dia tidak kabur membawa inti monster itu. Prajurit itu pun setuju meskipun sedikit kesal dengan perlakuan Sato. Setelahnya mereka pergi ke penginapan dan di sana Ibu Martha sangat berterima kasih pada mereka karena sudah melindungi penginapannya. Jadi dia memberikan traktiran khusus pada mereka malam ini. Lalu setelahnya Sato bertemu dengan beberapa orang yang dia selamatkan di labirin sebelumnya. Mereka ingin membalas budi dengan mentraktir Sato malam ini. Sato tidak bisa menolak dan ia pun ikut dengan mereka minum-minum di bar terdekat. Saat akan pulang, Sato melihat ada orang-orang yang diserang oleh monster dalam gang. Sato segera menghabisi para monster bayangan itu. Tetapi ternyata yang dia selamatkan itu adalah manusia tikus. Manusia tikus itu meminta tolong Sato untuk membawa putri elf yang dia bawa. Jadi pada akhirnya Sato langsung pergi ke toko serbaguna. Di sana Yusa langsung terkejut dan memanggil putri elf itu dengan nama Mia. Nadi memuji Mia yang tampak cantik. Lalu kita melihat manusia tikus itu yang terluka parah dan sedang berdarah darah. Nadi bergegas untuk mencari mantan pendeta yang bernama Horn. Sato mengikutinya karena dia takut akan terjadi apa-apa. Keesokan paginya, Sato baru kembali ke penginapan dan membuat Arisa menjadi kesal karena berpikir kalau Sato pergi ke rumah bordil. Sato hanya mengatakan kalau dia baru saja menyelamatkan manusia tikus dan putri elf tadi malam. Mendengar ini, Arisa malah mengoceh tidak jelas dan Sato memintanya diam. Sato melihat ke arah Lulu dan bertanya tentang kondisinya yang tampak tidak sehat. Dia juga sudah membelikan obat untuknya agar dia kembali sehat. Setelah itu, Sato kembali ke toko serbaguna dan bertemu dengan Nadi. Nadi berkata kalau kesatria tikus kemarin terluka cukup parah. Tetapi Mia baik-baik saja dan hanya kehilangan energi sihirnya. Nadi berkata kalau mereka bisa mendapatkan sumber mana dari keluarga kerajaan atau lembah naga saja. Sato sedikit hilang konsentrasi sejenak dan dia mendengar suara dari atas. Ya sepertinya Mia sudah sadar. Jadi Nadi datang menemui Mia dan memperkenalkan Sato padanya. Mia bertanya apakah Sato adalah pengguna roh. Tetapi Sato mengatakan kalau dia bahkan belum pernah melihat roh selama dia hidup. Lalu Nadi berkata kalau yang bisa menggunakan roh hanya mereka yang memiliki skill spiritual.
Jadi tidak semua elf bisa menggunakan roh. Beberapa saat kemudian, Nadia akan memasak bubur sebentar untuk menghangatkan tubuh Mia. Satu sendirian bersama Mia dan dia bertanya tentang roh yang dibicarakan Mia tadi. Tetapi Mia menjawabnya dengan ambigu dan sulit dimengerti. Saat itu Nadia kembali ke sana dan Satu juga akan pergi dari kamar itu. Akan tetapi Mia menarik baju Satu dan memintanya untuk tetap tinggal sementara waktu. Beberapa saat setelahnya, Satu kembali ke rumah dan melihat para gadisnya bermain dengan permainan kartu. Dia memutuskan untuk bergabung dengan mereka dan mencoba memberi mereka beberapa pertanyaan. Tetapi Pochi maupun Tama hanya menjawab tulisan itu dengan daging. Ternyata ajaran Arista sedikit nyeleneh dan membuat Satu sedikit kesal padanya. Jadi dia menggambar huruf baru dan mengajari mereka tulisan dengan benar. Saat itu Martha memarahi Yuni karena tidak menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Tetapi ternyata dia sudah lama menyelesaikan pekerjaannya itu dari tadi karena dibantu oleh Tama dan Pochi. Satu memuji mereka berdua karena mau membantu Yuni mengerjakan tugas-tugasnya. Lalu setelahnya Satu menceritakan tentang putri elf yang dia selamatkan kemarin malam. Arista, Pochi, dan Tama ingin bertemu dengan putri elf itu. Jadinya Satu membawa mereka bertiga untuk bertemu dengan Mia. Setelah makan, semua orang termasuk Lulu pergi ke toko serbaguna. Arista langsung bersemangat karena dia terpesona dengan keemutan Mia. Mereka mengerumuni Mia dan menyapanya dengan hangat. Satu meminta mereka untuk menjaga Mia dengan baik dan dia akan melakukan sesuatu sebentar. Di lantai bawah, Satu berbicara dengan Nadi dan Lulu yang juga ada di sana. Nadi tahu kalau Satu adalah pedagang dan dia bertanya apakah Satu membutuhkan kereta kuda. Dia memberitahu kalau teman Yusa sudah pensiun dari pedagang dan punya kereta yang tidak terpakai. Sebenarnya Satu ingin menolaknya karena dia tidak terlalu paham mengendarai kereta. Tetapi Lulu mengatakan kalau dia bisa mengendarai kereta kuda. Jadinya Satu langsung setuju untuk membeli kereta itu dan dia memberikan sekantung koin pada Nadi untuk pembayaran. Keesokan harinya, Satu pergi ke hutan bersama para gadisnya untuk berkemah dan menikmati suasana hutan. Satu melihat para gadisnya sangat senang untuk mempersiapkan api unggun yang besar. Pochi dan Tama takut melihat Ketel yang dikira marah. Jadinya Arista menjelaskan kalau itu hanyalah uap ketika air mendidih. Tak lama kemudian datanglah para demi-human bertelinga anjing dan kucing yang sebelumnya Satu bantu. Mereka datang dengan membawa beberapa buah untuk balas budi pada Satu. Namun Tama dan Pochi curiga kalau mereka mau menyakiti Satu. Akhirnya Satu menjelaskan pada mereka berdua kalau para demi-human itu hanya mau balas budi. Saat itu Satu merasa kalau para demi-human itu lebih membutuhkan buah daripada dirinya. Namun Satu tidak mau menolak kebaikan mereka. Jadinya dia mengeluarkan beberapa dendeng dari tasnya dan beralasan kalau dia sudah kebanyakan daging. Para demi-human itu pun sangat senang pergi dari sana dan mereka tampak bahagia. Sorenya Satu kembali ke kota dan dia sudah mendapatkan kereta yang dibeli dari Nadi sebelumnya. Saat itu Pochi ingin bawa Mia kembali ke kampung halamannya. Nadi berkata kalau rumah Mia ada di dekat kerajaan Saga. Satu belum bisa memutuskannya dan dia ingin belajar mengendarai kereta lebih dulu bersama Lulu. Lulu tampak gugup duduk bersama dengan Satu. Satu mencoba meminta Lulu untuk lebih santai lagi. Namun Lulu merasa kalau dia hanyalah seorang budak yang tidak seharusnya bersikap seperti itu pada tuanya. Sampai akhirnya Satu pun membicarakan tentang Arista yang membuat Lulu menjadi bersemangat. Arista ini adalah adiknya yang dia banggakan. Lalu Lulu mulai mengajari Satu mengendarai kereta dan dia mulai lancar mengendarainya. Saat itu dia merasakan sesuatu yang aneh ketika melihat burung hantu yang terus menatapnya. Setelah itu mereka kembali ke kota dengan selamat dan bertemu dengan Mia yang sudah sehat lagi. Ternyata Yusa sudah mendapatkan potion untuk memulihkan energi sihir Mia. Arista ingin merayakan kesembuhan Mia dan dia ingin makan sesuatu. Tampaknya Mia penasaran dengan roti madu yang dibicarakan Pochi dan Tama sejak tadi. Satu hanya tersenyum dan ia pun mengizinkan mereka untuk melakukan apa yang mereka mau. Laki-laki Satu melihat burung hantu aneh itu lagi dan Tama juga merasakan keanehannya. Lalu Satu dipanggil Yusa ke kamar kesatria tikus.
Di sana kita tahu kalau nama kesatria tikus itu adalah Mise. Saat itu Mise berterima kasih pada Sato karena sudah menyelamatkannya. Lalu Sato bertanya tentang apa yang terjadi pada Mia sampai dia menjadi seperti itu. Lalu Mise menceritakan kalau Mia ditangkap oleh penyihir dan dia dipenjara di suatu tempat. Namun Mia berhasil melarikan diri dan akhirnya bertemu dengan dirinya. Selain itu, serangan kawanan monster sebelumnya di kota ini juga ulah penyihir. Seketika mereka mendengar teriakan dari bawah yang ternyata Arista dan yang lainnya takut dengan suara petir. Tetapi mereka dikagetkan saat burung hantu itu masuk ke dalam rumah dan terus menatap mereka. Burung itu pun akhirnya berubah menjadi seorang penyihir hitam yang sangat mengerikan. Penyihir hitam itu muncul sebagai villain di sana. Dia langsung menggunakan sihir psikis yang membuat Sato dan yang lainnya terdiam. Tetapi untungnya Sato bisa lepas dari skill itu dan langsung mengaktifkan skill daya tahannya. Sato melihat status villain itu yang ternyata dia adalah penyihir level 41 bernama Zen. Sato langsung ingat jika nama Zen ini adalah MC dari drama kisah nyata yang dia tonton beberapa waktu yang lalu. Zen mencoba membawa Mia pergi dari sana. Tentu saja Sato muncul dan tidak akan membiarkan temannya dibawa pergi. Zen memperingatkan Sato agar dia tidak mengganggunya. Tetapi jika Sato tetap melawan, maka Zen tidak punya pilihan selain membunuhnya. Zen berpikir kalau Sato adalah keturunan pahlawan. Lalu Sato bergerak untuk menyerang Zen dengan pukulannya. Tetapi Zen tiba-tiba menghilang dan mengikat Sato dengan tentakel bayangannya. Arisa menjadi kesal dan mencoba menjatuhkan Zen dengan skillnya. Tetapi Zen bisa memblokir serangan itu. Namun itu sudah cukup untuk membuat Sato melepaskan dirinya dari tentakel Zen. Zen menyerang dengan tentakel bayangannya dan Sato bisa menghancurkan semua tentakel itu dengan mudahnya. Zen sangat terkejut dan dia akan mulai serius sekarang. Mia sadar kalau teman-temannya dalam bahaya dan ia pun meminta Sato untuk meninggalkannya saja. Tetapi Sato tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Lalu dia melihat Arista yang sepertinya sedang mempersiapkan sihir skill uniknya. Sato bergerak untuk mengulur waktu. Sato maju dan bertanya tentang siapa identitas Zen. Zen mengatakan kalau dia adalah seorang raja undead level tertinggi. Sampai akhirnya Arisa selesai menyelesaikan mantranya dan langsung melesatkan serangannya ke arah Zen. Tetapi nyatanya Zen bisa menahan skill itu dan hanya bisa memberi sedikit kerusakan. Zen seketika langsung tahu kalau Arista adalah seorang reinkarnator setelah melihat rambut ungunya. Setelah itu Zen langsung mengikat Mia dan membawanya pergi lewat portal bayangan yang dia ciptakan. Saat itu Sato meminta Lisa dan Lulu untuk pergi mencari pengobatan untuk yang lainnya. Sato berkata kalau dia akan segera kembali bersama dengan Mia. Sato pun melompat ke portal dan dia terjebak di penjara bayangan. Namun Sato bisa menghancurkan penjara itu dan akhirnya dia sampai di ruangan last boss. Zen tidak percaya dengan apa yang dia lihat saat itu. Karena seharusnya yang bisa masuk ke ruangan itu hanyalah orang-orang yang sudah melewati ujian. Sato hanya berkata kalau dia memiliki jimat cahaya yang bisa membatalkan semua sihir. Zen tidak percaya dengan omong kosongnya itu karena dalam aturan jelas mengatakan kalau orang tidak bisa masuk ke sana tanpa melewati ujian lebih dulu. Saat ini Zen sudah mendapatkan berkah dari sang dewa dan dia tidak akan mati selama memiliki berkah itu. Zen tidak terima dan dia langsung menggunakan kekuatannya untuk mengirim Sato ke tempat ujian yang bernama Cradle. Sato tidak punya pilihan lain selain menyelesaikan ujian itu dari awal. Jadi dia melewati jembatan dan membaca sedikit aturan sebelum masuk ke dalam Cradle. Sato bertemu dengan goblin di lantai pertama dan dia bisa dengan mudah mengalahkannya. Setelah itu Sato berjalan mulus karena dia bisa mengalahkan para monster di setiap lantai dengan mudah. Sato berpikir kalau pembuatan game itu pasti punya pintu rahasia. Jadinya Sato langsung pergi ke tempat rahasia itu dan bertemu dengan Dryad. Dryad itu mengeluh dan dia tidak ingin bertarung sekarang, tetapi dia berubah pikiran dan memaksa Sato untuk menjadi miliknya. Tentu saja Sato menolak dan Dryad itu meminta makanan. Tetapi makanan yang dia maksud adalah MP atau sihir. Seketika Dryad itu mencium Sato untuk menyerap MP milik Sato. Sato berusaha tenang dan berpikir kalau dia hanya dijilat oleh anak anjing.
Setelah mendapatkan apa yang dia mau, Dryad itu pun membukakan pintu untuk Sato, dan dia menunjukkan sebuah kamar milik Trasa Yuya. Sato melihat banyak buku tua di sana dan Trasa Yuya sendiri adalah orang yang sudah menciptakan Cradle. Trasa Yuya sendiri punya nama keluarga yang sama dengan Yusa dan Mia. Setelah itu, Sato kembali ke tempat Dryad dan memintanya untuk membawanya naik ke atas. Dryad hanya bisa membawa Sato ke lantai 100 saja. Sato tidak masalah dengan itu dan dia langsung melesat ke lantai itu. Saat ini Sato bertemu dengan 3 homunculus dan 1 golem. Para homunculus belum siap dan mereka malah dengan santainya memakai perlengkapan pertarungan mereka di depan Sato. Lalu mereka meminta Iron Golem untuk menyerang Sato. Sato membaca huruf-huruf di wajah golem itu dan menembak salah satunya. Ternyata dia bisa mengalahkan golem itu dengan mudah berkat pengetahuan masa lalunya. Melihat hal ini, para homunculus waspada dengan Sato. Nomor 7 akan menahan Sato dan meminta nomor 5 dan 6 untuk pergi duluan. Sato melumpuhkan nomor 7 dengan mudah dan membuatnya pingsan. Setelah itu, Sato sedikit membaca buku yang ada di lantai 100. Kemudian Sato mencari pintu rahasia lagi dan dia bertemu dengan Dryad cloning. Dryad itu tampak kering tapi ternyata dia masih hidup. Lagi-lagi dia meminta MP pada Sato dan dia sepertinya merasakan deja vu. Dryad hanya bisa membawa Sato sampai ke lantai 180 saja. Sato tidak masalah dan dia dengan cepat menyelesaikan semua monster yang ada di lantai itu. Sampai akhirnya Sato sampai di tempat bos terakhir yaitu Zen. Zen tidak menyangka kalau Sato bisa menyelesaikan ujian secepat itu. Namun dia tetap tidak mau menyerahkan Mia. Lalu dia memanggil para homunculus serta para golem yang menemani mereka. Zen berkata kalau dia akan menghadiahkan pedang suci Jalahorn jika bisa melewati ujian kali ini. Setelah itu, Zen pergi ke atas. Sato memulai pertarungan bertahan hidup melawan para homunculus. Para homunculus menyerang Sato bersama-sama. Tentu saja Sato bisa menghadapi mereka. Sato bertanya pada mereka kenapa mereka masih mau melayani orang yang tampaknya sangat jahat. Tetapi para homunculus tidak peduli karena mereka tulus ingin membantu tuan mereka. Nomor 3 menyerang Sato dengan panas sihir, namun Sato bisa mengatasi musuhnya itu. Sato terus bertarung menghadapi para golem dan akhirnya hanya tinggal satu musuh yang tersisa yaitu nomor 1. Sato tidak tega melihatnya dan ia pun memberikan pukulan ringan agar dia pingsan sebentar. Setelah itu Sato akan pergi menemui musuh utamanya yaitu Zen. Di istana, Zen menyambut Sato dengan tangan terbuka dan memberikan pedang suci yang dia janjikan tadi. Sato bertanya pada Zen, sebenarnya apa tujuan dia melakukan semua ini? Zen sedikit menceritakan masa lalunya. Saat itu dia hidup dengan brutal karena ulah bangsawan yang sudah merebut orang yang dia cintai. Zen punya kehidupan baru setelah dewa memberikan berkah reinkarnasi. Tetapi apa yang tersisa di dunia ini? Dia hanya melihat bangsawan yang mengeksekusi keluarganya dan orang yang dia cintai mati seperti boneka. Setelah itu Zen membangkitkan semua orang yang dia sayangi menjadi pasukan Skeleton. Dia memulai jalan hidup balas dendam dan ketika semuanya selesai, Zen tidak diizinkan mati karena berkah dewa membuatnya menjadi makhluk yang abadi. Karena itulah Zen memohon pada Sato untuk mengakhiri hidupnya sebelum Zen berubah menjadi sang Raja Iblis. Sato mengambil nafas dalam-dalam dan dia mengaktifkan pedang suci. Dia menyerang dan mengakhiri penderitaan Zen yang telah lahir ke dunia yang kejam ini. Saat itu juga sistem tempat itu akan meledakkan diri. Sato bergegas untuk membangunkan Mia dan bertanya apakah dia bisa menghentikan penghancuran diri ini. Namun Mia tampaknya tidak bisa menghentikan penghancuran diri sistem itu. Sato melakukan beberapa percobaan dan ia pun menemukan rute untuk keluar dari sana. Dia tahu kalau mereka bisa selamat jika melarikan diri bersama dengan Mia. Tetapi bagaimana dengan para homunculus dan apa yang terjadi pada mereka? Akhirnya Sato mengumpulkan para homunculus yang ada di lantai terakhir dan meminta Mia untuk kabur bersama mereka. Sato berjanji pada Mia kalau dia tidak akan mati dan kembali ke tempatnya dengan selamat. Lalu Sato langsung pergi setelah Mia dan yang lain diteleportasikan keluar. Sato bergegas kembali ke lantai bawah untuk menyelamatkan nomor 7.
Satu menghancurkan tembok yang sepertinya berubah menjadi garam. Lalu dia berlari ke bawah dan menyelamatkan homunculus nomor 7 untuk mencegahnya tertimpa reruntuhan. Setelah itu, Satu bergegas ke tempat Dryad dan memintanya untuk membawa mereka keluar. Seketika mereka langsung berpindah ke pohon yang ada di luar cradle. Satu mengajak Dryad untuk ikut bersamanya. Namun Dryad itu berkata kalau dia akan tetap hidup selama hutan itu masih ada. Jadinya Satu percaya dan ia pun langsung berlari membawa nomor 7 menjauh dari sana. Akan tetapi ombak garam akibat penghancuran sistem terus mengejar Satu. Satu teringat dengan kejadian kemah waktu itu. Jadinya ia pun terpikirkan sebuah ide dan dia menggunakan bola api untuk membuat ombak menguap dengan cepat. Pada akhirnya Satu bisa lolos dari kejaran ombak itu dan dia melihat cradle yang sudah hancur lebur sekarang. Beberapa saat setelahnya Satu kembali ke kota dan dia melihat teman-temannya yang sangat khawatir. Lisa, Arisa, Pochi, dan Tama semuanya menangis lega melihat Satu kembali dengan selamat. Satu ingat perkataan Zen sebelumnya. Jika memang Satu menyayangi teman reinkarnasinya, maka jangan biarkan dia menggunakan kekuatan pemberian dewa terus-menerus. Satu pun menatap Arisa dan juga Lulu menangis bahagia melihat Satu pulang dengan selamat. Saat itu Mia bertemu dengan Satu dan dia berterima kasih atas semua yang dia lakukan Satu selama ini. Lalu di sana para homunculus juga berterima kasih pada Satu karena sudah menyelamatkan mereka. Padahal kita tahu kalau sebelumnya mereka adalah musuh. Karena itulah mereka akan melayani Satu sebagai master mereka yang baru. Satu juga memberikan cincin Zen yang sudah kembali ke alam sana. Para homunculus ingin mengantarkan cincin itu ke makam istri Master Zen dulu. Akan tetapi mereka harus meninggalkan salah satu dari mereka untuk tinggal bersama dengan Satu. Karena itulah mereka melakukan suit dan ternyata yang tinggal adalah nomor 7. Satu memberikan nama panggilan baru untuk nomor 7 dan sekarang namanya adalah Nana. Paginya Satu kembali ke kota dan di sana Satu sedikit modifikasi kebenaran dan kebohongan. Lalu kita melihat Zena yang menangis karena khawatir dengan Satu yang kabarnya diculik penyihir kemarin. Sekarang Zena sudah lega melihat Satu baik-baik saja. Satu merasa bersalah pada Zena dan ia pun memberikan hadiah anting-anting yang dulu dia pilihkan untuk Zena. Setelah itu Satu berkata kalau dia mendapatkan misi untuk mengantarkan Putri Elf kembali ke desanya. Zena terkejut dan bertanya pada Satu apakah dia akan kembali lagi ke kota itu. Satu berjanji pada Zena kalau dia akan datang lagi dan menceritakan cerita menakjubkan selama perjalanannya. Keesokan paginya sebelum mereka berangkat, kita melihat Yuni yang memberikan Tama dan Pochi hadiah perpisahan. Semua orang di sana mengucapkan selamat tinggal pada Satu dan yang lainnya yang perlahan menjauh dengan kereta mereka. Di depan gerbang, Zena muncul dan bertemu dengan Satu sebelum dia berangkat. Zena berkata kalau dia tidak bisa meninggalkan keluarganya demi orang yang dia cintai seperti heroin di drama itu. Tetapi dia berjanji kalau setelah musim dingin dia akan bebas dari militer dan dia akan menemui Satu saat itu. Satu memandangi Zena dari jauh dan Arisa menarik Satu untuk tidak terlalu sedih karena dia tidak sendirian di perjalanan ini. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan lagi dan mereka kembali berhenti di dekat bebatuan. Tama dan Pochi bermain bersama. Lalu Satu memanggil Pochi dan Tama dan memberi mereka misi untuk menjelajahi batu-batu di dekat sana. Arisa merasa itu seru dan dia ingin bergabung dengan mereka berdua. Satu mendengar Mia memainkan seruling alam dengan sehelai daun. Dia mendekati Mia dan memuji keterampilannya itu. Nana meminta Mia untuk mengajarinya cara memainkan daun itu. Kemudian semua orang berkumpul di sana dan mencoba memainkan daun itu juga. Mereka cukup baik melakukannya kecuali Satu, karena Satu benar-benar buruk dan tidak ada melodi yang tercipta. Para gadisnya menghibur Satu kalau dia pasti bisa melakukannya jika dia berlatih sedikit lagi. Saat itu Arisa menarik Satu untuk ikut dengannya sebentar. Satu seketika kaget melihat gerbang batu yang mirip seperti kuil-kuil di Jepang. Satu tiba-tiba teringat sesuatu yang familiar dengan batu itu. Satu pernah bertemu dengan seorang gadis yang sepertinya dia adalah dewa. Ingatan Satu terus bermunculan dan membuat dia diam sejenak. Arisa pun memanggilnya dan terus menyadarkan Satu.
Lalu Sato mengatakan kalau gerbang itu hanyalah gerbang portal yang sudah rusak seperti yang ada di game RPG. Sato merasa kalau gerbang itu tidak dapat diperbaiki lagi dan ia pun kembali ke tempat yang lainnya. Di sana mereka melihat Tama yang menangkap seekor anak monster yang dipanggil daging. Tetapi Arisa tidak sengaja melepaskannya. Tama tampak sedih dan Sato menghiburnya dengan berkata kalau Tama masih bisa menangkap yang lainnya lain kali. Saat itu Pochi sedang lapar setelah bermain-main di bebatuan. Lalu Arisa mengambil dendeng daging dari penyimpanannya dan mereka semua menikmati daging itu dan Tama kembali tersenyum. Keesokan paginya Sato memeriksa inventorinya dan melihat buku yang menjelaskan tentang sihir sehari-hari. Buku itu sebenarnya cukup rumit dan Sato mencoba menumpuk beberapa mantra untuk menciptakan sesuatu yang baru. Tetapi karena Sato terlalu fokus, dia tidak sadar tentang apa yang sudah dia lakukan. Jadinya Arisa marah pada Sato karena dia seperti tidak punya ekspresi saat melakukan sesuatu yang memalukan. Sato pun meminta maaf pada mereka dan dia berkata kalau dia hanya terlalu fokus membuat sihir baru. Jadi dia meminta bantuan Mia dalam percobaan sihir ini. Seketika mereka melihat para manusia tikus yang tertangkap oleh pedagang Buddha. Jadinya Sato meminta Lulu menghentikan keretanya sebentar dan ia pun membebaskan para manusia tikus dari pedagang Buddha itu. Mia senang bertemu dengan mereka lagi karena sebelumnya mereka sengaja menjadi umpan agar Mia bisa melarikan diri. Para manusia tikus itu berterima kasih pada Sato atas bantuannya. Namun mereka meminta izin untuk pergi duluan karena mereka mempunyai sesuatu yang harus mereka lakukan sekarang. Di sisi lain, Sato dan yang lainnya sedang berburu rusa untuk makan malam hari ini. Mereka berhasil menangkap rusa gemuk yang cukup untuk makan malam nanti. Sato meminta Mia untuk menggunakan mantra sehari-harinya untuk membersihkan Pochi dan Tama. Selanjutnya, dia juga menggunakan sihirnya untuk membersihkan semua orang. Mereka semua menikmati makan malam yang lezat. Ketika semua gadis sudah tidur, Sato menghabiskan waktunya mempelajari sihir dan banyak mantra baru. Dia mencoba beberapa bahan kimia dan bereksperimen dengan beberapa barang lain yang dia dapatkan. Pada akhirnya dia sadar kalau inventorinya bisa menyimpan apapun dengan kondisi sama kapanpun dikeluarkan. Ini berbeda dengan penyimpanan Arisa yang mana waktu berjalan di dalam penyimpanan itu. Paginya Sato memberikan sup tadi malam yang dia simpan dalam inventorinya. Jadi sup itu masih panas tanpa harus memanaskannya lagi. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mereka lagi dan bertemu dengan para manusia tikus. Ternyata mereka baru saja selesai membuatkan makam untuk para anggota mereka yang sudah gugur. Mia langsung berterima kasih pada semuanya. Dia memohon pada hutan agar mereka menerima jiwa-jiwa para manusia tikus itu agar mereka bisa beristirahat dengan tenang. Setelah momen sedih itu, Sato dan yang lain kembali melanjutkan perjalanan mereka untuk pergi ke hutan elf. Mereka melihat ada bangsawan sombong yang menindas seorang pengelana dan istrinya. Sato sepertinya pernah melihat orang itu tetapi dia lupa di mana. Lisa mengingatkan tuannya jika bangsawan itu adalah bangsawan yang ingin merebut inti monster waktu itu. Lalu Sato turun dari kereta dan memberikan potion sihir pada pengelana tadi. Mereka berdua berterima kasih karena sudah menolong mereka. Arisa mengeluh karena Sato terlalu baik dan dermawan. Sekarang bagaimana jika mereka membutuhkan potion nantinya? Sato lalu memeriksa inventorinya dan berjanji untuk segera mempelajari alkimia untuk membuat potion sendiri. Beberapa saat setelahnya mereka semua berkemah di bawah pohon dan Sato mulai mempelajari alkimia. Dia mencampur beberapa bahan kimia untuk membentuk potion sihir pemulihan mana. Setelah menyelesaikannya, dia mengubah ramuan itu dan membuatnya menjadi potion berkualitas tinggi. Setelah itu, dia baru sadar kalau dia juga butuh botol khusus untuk menyimpan potion itu. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke kota besok dan mencari botol dan juga bahan-bahan yang akan dia butuhkan nantinya. Malam itu, Sato masih terus bereksperimen untuk membuat item sihir ketika semuanya sedang tertidur lelap. Saat itu Arisa bangun dan bertanya tentang apa yang sedang Sato lakukan sekarang ini. Sato meminta Arisa mencoba item sihirnya dan ternyata item itu hanya mengalirkan sihir sampai habis. Dan cuma itu saja. Paginya mereka semua berkemas dan melanjutkan perjalanan mereka ke kota baru.
Sato melihat tanda hitam di peta dan dia ingin memeriksanya tanpa membahayakan yang lainnya. Jadi sebelum itu dia bertanya pada beberapa orang tentang toko alkimia di kota itu. Akhirnya mereka sampai di toko alkimia dan bertemu dengan orang mencurigakan yang memborong sesuatu dari toko tersebut. Sato masuk ke toko itu dan dia menanyakan tentang potion pemulihan. Pemilik toko di sana mengatakan jika dia hanya menjual sekitar 3 botol saja. Sato juga ingin membeli gulungan sihir. Gadis itu menawarkan untuk menukar dengan inti monster tingkat 3. Tetapi Sato tahu kalau perjualbelian inti monster seperti ini adalah ilegal. Jadi Sato ingin membeli botol potion saja. Namun ternyata semua botol potion sudah diborong oleh pria berjubah tadi. Pemilik toko itu pun menyarankan Sato untuk membeli dari mereka kalau mereka memang benar-benar butuh. Sato dan Lisa keluar dari toko itu. Sato meminta Lisa untuk kembali duluan karena dia punya sesuatu yang harus dia lakukan. Sato menunggu sampai malam tiba. Lalu dia menggunakan jubah untuk menyembunyikan wajahnya dan ia pun menukarkan gulungan sihir dengan inti monster level 3. Setelah itu dia berjalan ke hutan dan langsung mengaktifkan ketiga gulungan itu. Lalu dia masuk ke hutan lebih dalam dan mencoba masuk ke area hitam yang ditunjukkan petanya. Seketika ada seorang gadis dan para Iron Golem yang menyerang Sato. Sato bisa menangani mereka semua dan terlihat santai saat melawan. Dia mencoba menenangkan gadis itu, lalu datanglah penyihir yang menjaga hutan tersebut. Dia menundukkan kepalanya dan berbicara sopan pada Sato. Setelah itu, sang penyihir membawa Sato ke rumahnya dan dia meminta maaf atas kebodohan muridnya. Sato bingung kenapa penyihir itu sangat menghormatinya. Lalu sang penyihir mengatakan kalau lonceng yang dibawa Sato adalah milik seseorang yang dia hormati. Tetapi Sato berkata kalau dia memang sedang mengawal putri elf dengan nama keluarga yang sama seperti pemilik lonceng. Namun dia bukanlah wali sang putri tersebut. Seketika murid penyihir itu datang dan meminta maaf pada Sato. Nama gadis itu adalah Ine. Sato menerima permintaan maafnya dan ketulisan Sato ini membuat penyihir itu terkesan. Lalu sang penyihir membawa Sato ke lantai produksi potion dan melihat proses pembuatan potion. Lalu penyihir menyebutkan tentang perjanjian dengan Count Konoha, yang mana mereka akan selalu mengirimkan sekitar 300 botol potion pada Konoha 2 kali setiap tahunnya. Penyihir itu bersedia memberikan resep membuat potion kualitas tinggi pada Sato. Sato pun juga mau menerimanya karena dia membutuhkan potion untuk perjalanannya nanti. Setelah itu, Sato pun pamit pergi dan dia akan kembali ke tempat yang lainnya. Paginya, Sato melihat Ine yang sedang dikejar oleh para penjahat saat dia tengah mengantarkan 300 potion dari gurunya. Meskipun Sato datang untuk membantu, tetapi Ine terlanjur terjatuh dan 108 potion sudah hancur lebur. Lalu Sato datang ke tempat penanggung jawab pengumpulan potion. Sato akhirnya sadar jika mereka berdua memang sudah merencanakan ini. Karena mereka berdua adalah orang berjubah kemarin malam yang berniat menghancurkan perjanjian dengan penyihir. Karena itulah Sato tidak bisa tinggal diam dan dia langsung mengumpulkan para gadisnya untuk bekerja sama menyelesaikan 180 potion. Mereka akan bagi tugas. Sato dan yang lainnya akan membuat botol potion bersama pembuat tembikar di kota itu. Sementara Arisa dan yang lainnya membantu Ine untuk menyelesaikan pembuatan potion. Sebelum sore tiba, laki-laki bangsawan berkumis mengganggu pekerjaan mereka dengan menghancurkan botol-botol potion. Tetapi untungnya Sato sudah bertindak duluan dengan menyimpan semua botol potion dalam penyimpanannya. Karena itulah mereka berhasil menyelesaikan 180 potion sampai batas waktunya tiba. Sore itu dua bangsawan masih tidak terima dan mereka menolak untuk memberikan cap agar perjanjian batal. Tetapi pada akhirnya Count Konoha datang sendiri ke sana karena dia diberitahu penyihir tentang pengkhianatan para bawahannya. Konoha ingin mengeksekusi bawahannya itu. Dia merasa kalau keputusannya memberikan keluarga bawahannya itu kekuasaan adalah hal yang salah. Dia akan bertanggung jawab dengan membunuh para pengkhianat ini. Akan tetapi Sato langsung bertindak dan membuat mereka berdua pingsan. Karena dia tidak mau anak-anak melihat darah di depan mereka. Konoha hanya bisa tersenyum dan dia memuji penyihir karena sepertinya dia punya teman yang baik. Pagi hari setelah kejadian itu, Sato bertemu lagi dengan Pak pembuat tembikar. Dia meminta maaf tentang alat pembakarannya yang rusak kemarin.
Tetapi pria itu malah tertawa karena sekarang dia sudah mendapatkan ganti alat pembakaran yang lebih besar dari Kon Kohanuo. Setelah itu, Sato dan yang lainnya berangkat untuk melanjutkan perjalanan mereka lagi. Mereka akan menikmati momen kebersamaan mereka sebaik mungkin. Di sisi lain, Sena berharap Sato menunggunya sebentar lagi. Tentu saja Sato akan menunggu dengan senang hati karena perjalanannya juga masih sangat panjang. Anime ini pun tamat dan terima kasih.